Valentine, mau tanya buat Kak Stefan dulu deh. Ini kan comebacknya Kak Stefan buat di series gitu kan. Ada nggak sih ketakutan tersendiri atau persiapan tersendiri buat mulai syuting lagi? Persiapan tersendiri sih paling yang harus disiapin banget karena kan hampir 2 tahunan ya nggak terjun lagi. Dan ini kayak misalnya dia bisa dibilang comeback, dia mungkin untuk apa ya lebih memperdalam lagi maksudnya. Dan kebetulan kan kalau web series itu kan beda kayak sinetron ya. Kalau sinetron kan nggak ada readingnya. Kebetulan ini kita ada reading sama semua pemain biar nanti syutingnya lancar. Mungkin kalau dari aku dulu kali ya, bisa diceritain nggak misalnya awal mulanya ditawarin dan kenapa tertarik untuk main series Dirjo ini, masing-masing cast mungkin. Kalau gue emang pengen ya karena belum pernah ngerasain syuting web series kayak gimana. Jadi emang waktu itu sempat dicari sama teman saya dan saya juga bilang aja saya pengen coba web series, dan kebetulan pas ngomong itu beberapa hari kemudian udah ditawari sama ini ya udah. Kalau Aku sendiri emang kebetulan ini juga series pertama aku. Dan pas emang setelah 4 tahun juga aku baru mulai syuting lagi. Terus pas bilang ke manajer, terus manajer aku juga nawarin, pas lihat ceritanya, skripnya, sinopsisnya segala macam menarik gitu, jadi kayak oke, aku mau. Kalau aku Dia udah hampir banyak. bersama juga sih, maksudnya kayak pas awal diajakin untuk series Dirjo ini, terus aku emang udah sempat lihat juga filmnya Dirjo, dan aku tertarik banget untuk ikut projectnya. Akhirnya screen test dan ya akhirnya dapat juga. Oh, ada screen test. Ada screen test. Terus ya gitu, akhirnya kita reading sampai akhirnya sekarang syuting. Kalau kalian udah syuting berapa hari total berarti? Kita kayaknya udah day 17. 16 ya? Hari ini 16. Day 16 yang udah 16 hari. Selama 16 hari itu ada nggak sih momen unik yang paling diingat selama syuting? Yang lucu kah ataupun Apa ya? Banyak sih, kadang soalnya kita kalau lagi nggak syuting, lagi kosong kayak gini, kita suka jualan es krim di depan gitu. Enggak. Kita paling yang lucu-lucu apa ya? Kalau ada Anggika juga, ada Anggika Soalnya sih. fun fact ya, sebenarnya aku yang paling muda. Jadi untuk ke kakak-kakak ini kayak aku Wah, tua. pendekatannya tuh agak berbeda ya, karena kan belakangan aku main sama yang seumuran gitu. Jadi pas reading pun cara komunikasinya juga agak berbeda. Aku pun juga agak lebih segan juga kan sama yang lebih tua. Jadi nggak serius ya. Biasa aja. Aku kayak pas datang salim gitu. Enggak lah, seru lah pokoknya syuting Dirjo ini, karena apa ya, pemainnya asik-asik, terus ceritanya asik, seru juga. Iya. Gitu. Gantian dong. Ya sama sih, seru. Aku tuh sebenarnya lebih sering sama si Jo sih, sama Jo, sama si Anggika. Kalau dia ini baru 2 kali ya kita syuting bareng Iya. ya. Cuman anaknya juga asik, kebetulan kayak enak fun gitu. Biasanya sih lebih seru lagi kalau misalnya ada Anggikanya juga, karena Anggika tuh yang lebih vokal di antara kita semua. Paling Paling bawel. wah gitu. Terus kalau kamu gimana? Udah tadi Masa nggak ada sih? apa ya, seru paling mungkin kan seru ya. Dia mah asik main game doang. Terus mungkin juga kadang bercanda sama kru-krunya juga, jadi kita bukan asik-asik sendiri sama pemain-pemain aja gitu. Kita tetap lebih apa ya, bercanda juga sama kru sama pemain, jadi semuanya setara. kalau kalian kan ini harus dulu dari filmnya ya Dirjo. Nah, jadi bikin series. Kalian udah sempet nonton filmnya nggak? Aku sih udah, waktu pas kita reading aku udah nonton. Kamu udah nonton? Belum lihat trailer. Dia baru lihat Cuman trailer. udah ada gambaran lah. Tapi ada gambaran. Tapi kalau aku nonton full. Lo nonton? Aku nonton tapi nggak sampai habis sih memang. Cuma lihat awal, begitu udah ketemu sama karakternya. Kan aku jadi band di sini. Begitu udah ketemu sama si karakternya band, aku ngeliat
karakter di filmnya gimana, terus udah kayak oh oke segitu, jadi nggak sampai habis gitu. Tapi berarti udah tahu lah ya. Nah kira-kira ini kan beda kemasan, apa sih yang membedakan karakter-karakter kalian versi series sama versi film? Mungkin kalau misalkan dari karakter akunya ya, kalau dari karakter aku yang jadi Ben di sini dibuat aku sama Kak Lakonde juga dari kita coba ngebuat karakter Ben ini tuh agak lebih light daripada Ben yang di filmnya. Jadi menurut gue lo lebih deep sih di sini. tapi maksudnya oh iya ya. Iya, justru malah di filmnya kayak lebih yang kayak, menurut gue kalau aku sih lihat Ben kayak lebih belum nggak terlalu nonjol banget sih, tapi kalau lo di sini tuh nonjol banget. Oh iya, tapi maksud gue dari ininya pembawaan karakter si Ben juga ke Jonya, walaupun sini belum diambil, tapi kalau aku sih nangkepnya dari yang apa yang Pak Konde mau itu kayak aku jadi yang benar-benar pencair suasananya gitu loh. Jadi dari apa ya, kebiasaan kecilnya pun juga kayaknya tipe orang yang agak kekanak-kanakan mungkin, tapi dewasa gitu gimana ya gitulah, agak berbeda. Tapi kalau misalkan buat Jo sama Maura mungkin bisa dijawab langsung. Kalau Jo sih apa ya, intinya sih Jo tuh karakter dia kan nggak mau diatur-atur mungkin sama Yanti, kayak Yanti itu selalu menjadi Jo ada salah satu cewek lah, dan akhirnya Jo mutusin dari kerjaan di Azerbaijan. Di sana dia akhirnya ketemu sama cewek yang nama Maura. Nah dia tuh pengennya emang nyari cewek sendiri gitu, nggak mau disuruh sama keluarga apa segala macem. Nah, kalau di film tuh justru karakter si Karissa tuh nggak ada. Nah, baru ada di sini. Jadi di sini tuh emang selain kita ada beberapa pemainnya beda dari yang film, ada karakter baru juga di sini, yaitu si Karissa itu. Tapi kalau ini kan dari film ya, ada ketakutan tersendiri nggak sih kalau misalnya nanti dibanding-bandingkan dengan para pemain yang ada di filmnya? Itu sih ada banget. Pasti sih. Ada banget. Itu itu juga udah obrolan aku dari awal sama Anggika waktu itu pas reading. Kan yang pemain masih tetapnya kan si Anggika doang kan, sama Oma Widiawati. Yeah. Itu aja sih. Terus kayak kita ngobrol gitu, kayak aku minta pandangannya si Anggika sih paling penting, karena dia yang tahu pemain-pemain yang sebelumnya kayak gimana, terus kayak sekarang gimana kerjasamanya gitu. Ya pasti ada berat lah, karena pasti orang juga udah nonton dan pasti bakal bandingin bakal bagus yang mana sama yang mana. Kalau dari Kak Stephen gimana sebagai pemeran utamanya, ketakutannya akan dibanding-bandingkan, gimana cara ngatasinnya? Ya nggak mikirin sih, yang penting intinya ngasih yang terbaik aja, karena kan dikasih kepercayaan di web series ini, jadi kita kasih yang terbaik aja. Pasti ada pro dan kontra. Sama kalau Kak Stephen sama Kakak kan bakalan adu peran bareng-bareng gitu ya, sering bareng scene-nya. Ini nyatuin chemistry-nya agak sulit gak sih? Lumayan, karena kita waktu pas reading sama Steven kan kita nggak terlalu banyak ya waktu itu readingnya, terus nyatuin chemistry itu pas mulai di lokasi, dan kita day one juga udah yang scene-nya tuh berat-berat banget. Jadi di situ sih baru mulai kita adaptasi chemistry bareng-bareng, tapi so far day 2-nya, day 3 segala macam udah mulai mencair. Soalnya dia agak lumayan tertutup nih. Ini nih. Awalnya karena dia kayak masih kaku-kaku gitu kan, tapi lama-kelamaan dia udah mulai enak. Yap. Kerja sama. Gimana Pak Steven? Ya begitulah. Tuh dia malu-malu. Kayak gini nih. Jadi emang harus kita terus yang ngajakin, "Yuk, Steven yuk." Tapi paling kita kayak ya kalau misalkan waktu senggang pas lagi kita lagi take, lagi ada waktu senggang gitu, kita ngobrol bareng-bareng, main-main bareng. Sama ada kesulitan yang berarti nggak sih selama syuting ini? Dan kayaknya mungkin bisa dibilang
agak ngebeban ya dari masing-masing cast? Kesulitan kayaknya ini sih, kalau aku lebih ke yang tadi ya, pertanyaan sebelumnya, takutnya ekspektasi band itu bisa, kalau untuk aku ya, kalau band itu misalkan yang seperti A, B, C, D, E, F, G, ternyata pas aku muncul dari segi mukanya pun udah berbeda banget, kayak emang nih band cocok ya, kalau ya saya tuh cocok ya jadi band gitu, aku sempat khawatirnya kayak gitu. Cuma semakin kesini aku coba untuk pertama ngegali juga sama si acting coach. Aku tanya, band tuh gimana sih bang, kalau di sini mau dibawainnya kayak apa. Jadi aku sebisa mungkin dari awal udah tanya dulu harus kayak gimana. Pas di saat syuting paling yang agak sulitnya ya ke chemistry-nya aja sih, karena kita kan apalagi kayak aku sama si Yo itu kan di sini dibikinnya kayak sahabat banget gitu loh, sampai ke hal-hal yang kecil pun, dari urusan makan pun si band yang ngurusin juga, yang perhatiin. Jadi yang agak sulitnya itu ya aku harus membuat seolah-olah ya memang ini semuanya hubungannya tuh memang ya natural dan sangat dekat banget. Apalagi Jo ke Maura ke Ella itu semuanya hubungannya sebenarnya cukup dekat gitu loh. Akunya suka sama ya itulah, nanti kalau cerita masalah ceritanya itu lagi spoiler jatuh. iya gitu. Kalau dari kakak? Apanya tadi lupa pertanyaannya gimana? Hak kesulitan yang bisa dibikin jadi beban lah gitu. Ya itu sih kurang lebih sama aja. Kayak dari awal kita ambil peran ini yang sebelumnya udah ada yang meranin gitu, itu udah beban pertama gitu, karena pasti orang juga pasti langsung bilang kayak kok pemainnya ganti bla 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 segala macam. Terus habis itu kedua juga ini juga kebetulan seriesnya lumayan berat ya ceritanya, jadi kayak ya tapi kita coba membawa enjoy semuanya di lokasi, dan alhamdulillah pemain-pemainnya juga enak untuk diajak kerja sama. Kalau Kak Steven gimana? Kalau gue sih yang paling ini sih karena mungkin baru pertama kali dapat karakter kayak gini ya. Pertama kali nikah, terus ada beberapa adegan yang nggak mau dibocorin dulu, tapi ya agak susah untuk mendalami sih pertama. Tapi lama-kelamaan ngobrol sama Pak Monde ya, dikasih arahan apa segala macam ya, hari ketiga keempat gitu. Nah ini kan kalau dari Kak Steven pendalamannya kan agak lumayan sulit ya, itu apa aja sih yang dilakukan selama pendalaman karakter Jo? Ya paling lebih ini aja sih, karena awalan kita udah reading apa segala macam, terus di lokasi mungkin nanya-nanya dari lagi atau baca skenario-nya. Kalau untuk riset ada nggak? Riset gitu? Riset sih enggak, udah langsung ini aja ngobrol sama saudaranya. Oke, gimana teman-teman? Udah? Ana udah? Ada ini aja deh terakhir, ada kesamaan karakter nggak sih karakter di series ini sama kehidupan pribadi? Dari situ dulu deh. Ada pasti ada, karena emang kan dikasih kesempatan untuk membawa karakter ini nggak terlalu kayak di filmnya kan, jadi saya bawa dikit karakter asli saya masukin di karakter. Contohnya mungkin pernah lihat trailer kan yang awalan jadi Joe itu kan dia agak apa ya, ngobrolnya kayak lebih tinggi, marahnya lebih apa. Terus kalau di sini saya bawanya agak lebih apa ya, ngomongnya lebih intonasinya nggak tinggi banget, lebih kalem tapi intinya dapat. Kalau untuk karakter Maura sendiri, Maura itu kan di sini karakternya manja, clingy, lumayan cerewet dan busi gitu. Ya kalau di aslinya sih aku ya cerewetnya ada sih. Ya paling itunya doang. Itunya aja sih paling, ya selebihnya ya aku explore lagi sendiri. Enggak sih, aku kalem sih bener, canda. Mana ada kalau kalau aku mungkin kesamaannya di bagian ini kali ya, itu kan karakternya kalau yang di sini hidupnya sama. Bentar. Yang lagi mana?
Kalau aku sendiri karakter Ben itu kan di sini lebih ke orang yang mencoba untuk naikin moodnya si Joe, terus ngejaga moodnya si Ella karena Ella lagi hamil, penyemangat. Mungkin saya terbiasa menjadi penyemangat tapi tidak dianggap kali ya. Enggak. Apa ya? Mungkin dari sisi ininya kali ya, pembawaan si Ben itu kan mencoba untuk jadi orang yang ceria. Terus enggak sih, gue mau bilang mau sama tapi enggak juga, karena Ben itu di sini karakternya Beda-beda terlalu, sih. terlalu Ben sama perfect. asli. Karena menurut gue Ben itu di sini perfect Terlalu banget, perfect. kayak seorang laki-laki yang dia mau ngebantu. Pertama, yang sahabatan itu sama Ben adalah si Maura. Tapi di sini dia nolong Ella yang di sini pun dia bukan sahabat langsungnya gitu loh, sahabatnya. Tapi mau nolongin juga. Tapi mau nolongin dan ke Joe-nya juga gitu loh. Di sini kan Joe juga Ben baru kenal sama Joe aja pas diminta tolong sama si Ella untuk jadi best man-nya dia pas mau nikah. Kayak Ben tuh tulus banget gitu loh. Jadi menurut aku sih Jadi lo aslinya orangnya nggak tulus ya? enggak, harus ada bayarannya. Enggak lah, bercanda, itu bisa di-cut nanti di TikTok kan pasti rame. Enggak, kalau misalkan karena aku nganggepnya Ben itu terlalu perfect aja gitu kalau di sini. Kalau aku kan banyak kekurangan juga. Manusia normal lah ya. Mungkin dari sisi-sisi ceria-cerianya aja kita nggak ada sama gitu. Selain itu sih kayaknya tidak ada. Lo terlalu baik, men. Ben terlalu baik gue kalau ngeliat ada orang kayak Ben juga kayak lu bodoh, lu mikir. Iya benar. Ngapain lu kayak gitu? Udah? Kalau dari kakak-kakak semua, harapan atau pesan yang ingin disampaikan baik dari peran yang dibawa atau tentang series ini kira-kira apa? Pesannya sih pastinya banyak banget ya di sini, karena yang pertama di sini ada tentang friendshipnya, terus family dan Sayang, cinta, pengorbanan, menurut aku banyak banget yang bisa diambil dari sini karena pesan moralnya banyak sih. banyak, karena mungkin walaupun nggak relate dengan kehidupan sehari-hari yang mungkin belum ada sekarang ya. Apa sih ngikut Oh ya, kalau untuk ceritanya kan tentang surrogate mother kan. Kan kalau di Indonesia kan itu hal yang tabu awam gitu kan. Jadi kayak cuman sebenarnya kita nggak ngangkat cerita itunya sih, lebih yang kayak tentang apa ya itu Ya, proses. kebersamaannya, persahabatannya, cinta, sayang, kasih, pengorbanan segala macam, dan itu menurut aku kisahnya lumayan relate untuk penonton. Kalau kamu? Ya paling intinya sih pesannya persahabatan ya, persahabatan. Terus emang kita juga tinggal di Azerbaijan, kayak katanya sih di sana kalau ketemu sama orang-orang Indonesia tuh bakalan lebih dekat lagi. Intinya sih banyak pesannya, nanti kalau udah nonton aja lo bisa. Sama kayaknya yang paling penting di sini ya, kalau menurut aku bisa diambil itu adalah di sini kan karakternya Joe, karakter yang orang tuanya tuh kayak kalau gue bilang A, lu harus A gitu sama neneknya. Yang tradisional banget Iya, mungkin di sini kita bisa kolot. Bisa sebenarnya gimana ya? Nggak kolot juga sih. Sebenarnya nggak apa-apa juga, cuma kayak menurut aku zaman sekarang, bukan zaman sekarang sih, seharusnya walaupun jadi anak, walaupun dari sisi anak harusnya tuh ya orang tua ngomong benar, cuma mungkin nggak, menurut aku tuh nggak 100% apa yang diomongin dikeluarin dari orang tua itu selalu harus diikutin dan benar gitu loh. Karena misalkan kayak bahas kenapa si Jor sama Karissa kan, alasannya karena mau merger bisnis dan lain-lain, padahal dari anaknya pun nggak bahagia atau apa ya, alasannya banyak gitu loh. Jadi menurut aku yang bisa diambil adalah ya biarkan anak juga punya pendapat, Pilihan sendiri. ya punya pilihan sendiri. Jadi tidak selalu Orang tua pasti kan selalu milihnya kayak ngerasa ini yang terbaik buat anak ya, tapi kan anak juga ya tapi tidak memposisikan dirinya ke ya. anak Jadi itu. mungkin pesannya adalah mungkin di sini bisa orang tua pun nonton bisa memposisikan diri mereka ke diri anaknya gitu. Apakah kalau saya yang dilakukan seperti ini saya akan bahagia? Ya. Apa itu sih? Udah? Wah, Ini lagi? boleh. Boleh. Tadi kan kayak saya udah nih ngasih pesan buat
buat karakternya Ben gitu. Nah tapi kalau buat Kavita sama Kak Stefan boleh nggak dari diri sendirinya kira-kira apa sih yang mau disampaikan ke karakter yang diperanin sekarang? Bentar. Ada gangguan. Iklan dulu. Woi. Bukannya buang duit ya, malah berisik. Tadi kurang lebih hampir sama yang aku bilang tadi. Kalau di sini aku kan karakternya Maura tuh punya sahabat kan, si Ella dan si Ben ini yang di Jakarta sahabatnya, dan di sini tuh mereka tuh persahabatannya lumayan lengket banget gitu, dan sesayang itu sama sahabatnya si Ella. Banyak cinta dan kasih sayang, dan juga sama suaminya yang gue jadi ngeblank mau ngomong. Ya kurang lebih ya yang aku sampaikan dari karakter aku sih tentang persahabatan dan kasih sayang. Maksudnya dari Kavita, dari karakter Kavita ke karakter si Maura ini gitu. Kayak tadi yang kayak saya nih kan ngomong ke Ben, kok lu bodoh sih gitu. Nah kira-kira kalau misalkan Ke gitu. karakternya Maura. Kalau ke karakternya Maura, jujur Maura tuh agak sedikit egois ya. Kalau aku ngeliat sih kayak wah ini perempuan bener-bener nggak bisa banget nggak mendapatkan semua apa yang dia inginkan gitu, karena kan dia lumayan ambisius sedikit, jadi kayak apa yang dia pengen tuh harus gitu, sampai anak pun kan dia kan di sini suka hamil gitu, dan dia pengen itu punya anak. Kayak aku sih ngelihatnya lumayan menyedihkan, tapi kayak agak sedikit egois gitu loh, karena terlalu memikirkan dirinya sendiri gitu. Karena di sini yang benar-benar banyak berkorban kan Ella, jadi aku tuh selalu minta tolongnya sama Ella, selalu sama Ella gitu. Dan ya terlalu Kalau gue sih apa ya, ada beberapa yang nggak setuju juga sama karakter Joe di sini, karena ya kalau di kehidupan asli nggak mungkin kayak gitulah, sejahat itu sama Ella. Ada pokoknya yang udah mendekati kita udah tinggal di Jakarta, kalau nggak salah itu Joe tuh terlalu keras lah sama Ella. Nah menurut gue sih di film ini atau web series ini kan ya bisa ambil hal positifnya dan hal negatifnya, ya buat dari pembelajaran aja. Aku satu lagi ke Kak Stefan kali ya, ini kan web series pertama, kalau ada tawaran lagi pengennya genre apa, dan apakah mau lagi kalau ditawarin genre-genre seperti ini? Kalau gue sih apa aja ya, kalau emang ditawarin genre yang beda pengen coba, kalau ditawarin juga yang sama Jadi terbuka kesempatannya ya. bukan. Itu cukup sih kalau aku. Udah? Ana udah? Oke. Thank you. Thank you semua.